Bagaimana saya akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan selama menjalani program pendidikan guru penggerak ini. Pertama tentu saja dimulai dari diri saya sendiri, bagaimana saya bisa konsisten untuk melaksanakan, melakukan, mempraktekkan semua pengetahuan yang saya dapatkan. Kemudian yang kedua, berkoordinasi dan berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah sebagai pemimpin yang ada di lingkungan sekolah, bagaimana jika program-program ini diterapkan di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah mengajak rekan-rekan sejawat. Ini ada program baru nih dari guru penggerak seperti itu. Kemudian menularkan ilmu-ilmu tersebut supaya mereka juga bisa menerapkan di kelas-kelas mereka. Nah, dengan seperti itu saya sangat berharap bahwa nantinya di sekolah apa yang pengetahuan yang saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak ini bisa apa langkah-langkah yang akan saya lakukan sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan. Di dalam modul 3.1 atau pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, ada 9 langkah yang harus saya lakukan, yaitu 1, saya harus menetapkan terlebih dahulu nilai-nilai yang ada di dalamnya, tidak hanya moral tetapi juga nilai-nilai sosial. Kemudian yang kedua adalah mencari tahu siapa-siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian yang ketiga, mencari fakta-fakta yang ada di dalam kasus tersebut. Kemudian yang keempat adalah melakukan pengujian. Nah, dalam pengujian ini ada 5 pengujian, yaitu yang pertama adalah uji legal. Dalam uji legal ini yang perlu kita ketahui adalah masalah atau kasus yang sedang kita hadapi ini apakah itu berhubungan dengan hukum atau tidak. Jika itu ada hubungannya dengan hukum, maka itu harus itu merupakan kasus bujukan moral. Nah, jika hal tersebut tidak ada hubungannya dengan hukum, maka ini termasuk adalah kasus dilema etika. Nah, jika berhubungan dengan hukum, maka kita harus perlu lagi untuk mendalami kasus lebih kita kaji terlebih lebih dalam lagi. Nah, kemudian ada uji setelah uji legal, ada yang namanya itu uji regulasi atau standar profesionalitas. Nah, di uji tersebut kita memiliki kode etik sebagai seorang pendidik atau pengajar. Nah, kita uji apakah ini bertentangan tidak dengan kode etik kita sebagai seorang pendidik, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada uji intuisi, apa yang kita pikirkan secara moral, secara etika, apakah itu benar, kemudian seperti apa kebenarannya, seperti itu. Kemudian ada uji publikasi, di mana kita diminta untuk berpikir keputusan kita nantinya yang kita akan ambil jika dipublikasikan di sebuah surat kabar, kita malu tidak? Kita akan menyesali tidak dengan keputusan kita tersebut? Jika ternyata kita mantap, kita oh iya itu sudah keputusan yang terbaik, maka uji publikasi kita itu sudah lolos, seperti itu. Kemudian yang kelima itu ada uji panutan atau idola. Panutan kita siapa nih? Kira-kira panutan kita itu jika kita mintai pendapat ataupun kita pikirkan panutan tersebut itu setuju nggak dengan keputusan kita. Nah, itu adalah uji panutan. Kemudian setelah kita melakukan beberapa pengujian benar tidak atau salah, kita melakukan pengujian paradigma. Nah, pengujian paradigma benar lawan salah ini ada 4 paradigma, yaitu paradigma pertama yaitu individu versus masyarakat, kemudian paradigma keadilan versus rasa kasihan, kemudian paradigma kebenaran versus
versus rasa kesetiaan, dan yang keempat adalah paradigma jangka pendek melawan paradigma jangka jauh. Nah, setelah kelima langkah kita ambil, maka langkah yang keenam adalah kita lakukan prinsip-prinsip revolusi. Nah, dalam prinsip-prinsip revolusi ini ada 3 prinsip, yaitu prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis rasa peduli, dan satu lagi yaitu berpikir berbasis aturan. Nah, di sini jika kita sudah melakukan prinsip berpikir tersebut, maka kita kemudian dalami lagi atau kita buat opsi-opsi, di mana dalam opsi-opsi tersebut kita pikirkan lagi. Jadi setelah melalui uji sampai di prinsip dari resolusi yang ada 3 prinsip ini, kita masuk ke investigasi trilema, di mana di dalamnya itu ada keputusan-keputusan yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan. Nah, bagaimana sebuah keputusan itu kemudian bisa muncul, itu adalah dengan kita menerapkan atau kita menuliskan opsi-opsi, pilihan-pilihan yang bisa kita ambil dari keputusan yang akan kita gunakan. Nah, setelah itu baru kita membuat keputusan, dan yang terakhir adalah untuk melihat kembali keputusan kita dan kita refleksikan apakah keputusan ini sudah yang terbaik. Nah, ini adalah langkah-langkah yang diajarkan di dalam modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, agar supaya kita sampai pada tujuan adanya keputusan yang bijaksana, yang bersifat mandiri dan reflektif, atau bersifat kita tidak menunda-nunda ya dalam pengambilan keputusan, dan kita tidak bertanya ke sana kemari. Jadi dengan 9 langkah tersebut diharapkan itu ketika kita menghadapi masalah itu, kita bisa berpikir sendiri, mengambil keputusan dengan langkah-langkah tersebut. Jadi kita tidak ke sana kemari bertanya ke orang, ini keputusannya gimana, ini gimana, yang akan menyebabkan semua orang akan mengetahui apa permasalahan-permasalahan, kasus-kasus yang kita hadapi. Sedangkan banyak sekali kasus yang kadang kita hadapi itu yang seharusnya orang lain tidak boleh mengetahuinya, karena kita harus menjaga juga privasi seseorang di dalamnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk langkah-langkah saya dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Mulai kapan saya akan menerapkan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang sudah saya pelajari di modul 3.1 ini? Tentu saja mulai dari sekarang. Karena apa? Karena memang ya langkah-langkah tersebut sangat urgent, sangat-sangat saya butuhkan. Dan ternyata daripada kita bertanya ke sana kemari, dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, insya Allah kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik gitu, dan bijaksana dengan kita sudah menerapkan beberapa langkah pengujian yang kita lakukan terhadap keputusan kita sendiri. Nah, bagaimana juga saya akan menerapkannya atau saya akan mentransfer ke teman-teman? Tentu saja secepatnya, jika mungkin saat nanti di sekolah saya bertemu dengan rekan-rekan kerja di sekolah, saya akan sharing ilmu gitu, dan mudah-mudahan itu menjadi satu solusi untuk kami bersama menyelesaikan setiap masalah dan kasus yang ada di sekolah dengan lebih bijaksana dan lebih mandiri lagi. Siapakah orang-orang yang akan mendampingi saya dalam pengambilan keputusan tersebut? Sebenarnya ada orang-orang yang paling saya ingin selalu mendampingi saya dalam setiap keputusan saya. Yang pertama adalah keluarga.
keluarga seperti kakak kandung saya, terutama orang tua. Tapi karena orang tua saya sudah tidak ada, lebih kepada kakak-kakak saya. Mereka ya, semua adalah panutan saya dan sangat membantu saya dalam pengambilan keputusan saya hingga saat ini. Kemudian yang kedua adalah tentu saja adalah sahabat saya, rekan-rekan saya, sahabat saya yang sudah lama sangat mengenal saya seperti apa, sifat-sifat saya seperti apa, yang akan membantu juga saya supaya nantinya saya tidak menyesali keputusan saya. Dan jika saya berada di lingkungan sekolah, tentu saja orang-orang yang mendampingi saya tentu saja adalah mereka yang memiliki kepentingan seperti kepala sekolah, kemudian rekan-rekan kerja saya. Tentu saja mereka akan mendampingi saya, dan dalam hal ini jika keputusan tersebut membutuhkan merupakan kasus yang besar dan membutuhkan keputusan banyak pihak, maka saya harus melibatkan mereka di dalam keputusan saya. Tetapi apabila ini masih bisa diselesaikan seperti halnya saya sebagai seorang wali kelas, maka itu bisa saya selesaikan sendiri jika saya mampu, tanpa harus saya membuka aib seseorang ataupun masalah-masalah dari peserta didik saya yang kemungkinan besar dia juga sangat terganggu atau merasa risih jika permasalahannya sampai diketahui banyak orang. Mungkin itu saja jurnal monolog yang saya buat kali ini. Semoga dengan pengetahuan yang saya dapat di modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran bisa menjadi satu solusi untuk sekolah saya dalam menyelesaikan semua masalah kasus-kasus yang terjadi di dalamnya dengan lebih baik lagi, lebih efektif dan lebih efisien tanpa merugikan banyak pihak. Dan saya sangat berharap sekali bahwa 9 langkah dalam pengambilan keputusan ini bisa menjadi satu solusi alternatif terbaik yang bisa dimiliki dan dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.